Mereka dalam keadaan tersesat, yang nyata-nyata tersesat. Nah, kita lihat sahabat, bagaimana kemudian dua kelompok ini di tengah-tengah kaum di agama kita, khususnya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nasara atau Nasrani, ya selama ini mendampingi orang-orang Islam di negara ini hidup. Kita lihat bagaimana perilaku mereka, menghujat, menista pencipta alam semesta dan para utusannya. 1 menit, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, 30 detik ya. Halo. Di sini ada tamu. Tadi siang kita melihat seorang Kristen kemudian mencoba untuk malam. Ya bentar Bang Yusur ya, sabar. Satu orang Kristen mencoba menyesatkan umat manusia dengan dengan PDF yang mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belajar Bible, belajar buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes melalui paman daripada istri beliau, yaitu Warakah. Itu adalah fitnahan yang sangat kejam. Kenapa mereka kemudian melakukan seperti itu? Karena sejatinya mereka ini adalah wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Mereka penolong setan di dalam durhaka kepada Allah. Saya kira begitu pokok materi kita atau pembukaan materi kita pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Oke Bang, terima kasih. Kita sapa dulu nih, ada user. Silakan Bang, dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka Bang. Bang user. Waduh. Dibuka Bang, mic-nya Bang. Ya, dari NTT ya. Saya sudah dengar tadi sedikit komentar itu, saya mau bertanya, bisa tidak? Bang user, ini Halo? Kristen atau Islam? Saya orang Kristen dari NTT. Oke, apa ini pertanyaannya? Yang kamu maksudkan orang Nasrani di situ siapa yang kalian maksudkan dalam itu ceramah tadi itu apa yang kamu maksudkan di situ? Orang Nasrani yang mana menurut kamu tuh? Yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu Nasrani, yaitu mereka orang-orang yang zalim, yang sekarang disebut Kristen, yang di dalam enak sekali. Kisah Para Rasul 24 nomor 5 jelas dikatakan Paulus ini adalah tokoh dari Nasrani. Iya. Aduh. Iya. Bapak gampang-gampang sekali menyatakan begitu, Bapak. Silakan mari kita buka Kisah Para Bapak langsung menuduh Pewarta. memang, Bapak. Enggak, saudara, kita buka ya. Nasrani kau maksudkan dengan Kristen begitu? Di dalam kitab saudara. Enak-enak saja kau menyatakan begitu. Silakan Anda buka Nasrani kisah. itu menurut kami itu ajaran bidat itu. Coba saudara buka di dalam Kisah Para Pewarta 24 nomor 5, di sana ada Kau baca di situ, saya buka di sini coba. Oke, silakan. Kau buka di situ, saya lihat di sini ya. Kau jangan Saya yang memang, baca, ya. saya yang baca atau saudara yang baca? Kau omong kitabnya berapa, ayat berapa, nomor berapa? Omong sudah. Iya, baik. Di Kisah Para Pewarta 24 nomor 5. Telah nyata kepada Kisah Para kami. Rasul berapa? 24 nomor 5. Telah Kisah nyata Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang Bapak ini. lihat dulu, tunggu dulu. Awas. Baik Ibu, silakan di ini. Maaf ya Bu ya. Kisah Para Rasul nomor berapa? Nomor 5. Setelah nomor 5 itu nomor 6. Sebelum nomor 5 itu nomor 4. Kisah Para Rasul 5 ayat berapa? 24 nomor 5, Tante. Oh, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Oke, 24 5. Iya, Oke. ya susah 24, memang 5. kalau. Oke, sudah saya cari. Iya, Kisah Para silakan. Rasul. Iya. 24 5. Oke. Iya, kakak harus banyak belajar Bible sama Bang Zuma ya, biar pintar ya. Bang semua belajar Bang semua enak saja. Lah ini faktanya Anda belajar. Alkitab punya Suma kah? Dia Iya, dari Suma. Tapi Enak faktanya sekali. Bang Zuma yang ngajarin Tante. Mau di mana lagi, itu fakta kan? 24 5. Oke, baca sudah, saya dengar di sini. Iya. Nyata telah kepada kami Salah, bahwa telah nyata. Salah, hati-hati.
Oh, telah nyata. Ya, oke. Saya ulang ya. Iya. Nyata telah kepada kami bahwa Telah nyata. Salah kalimat itu salah. salah. Bidat. Oke, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata telah kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Dalam manuskrip tertua disebutkan Nasoraios. Itu tidak disebutkan Paulus, itu kau punya otak. Lalu siapa itu, Mana yang Bang? mengatakan Paulus? Kita baca terjemahan 2014. Terjemahan siapa punya? Kami sudah menemukan bahwa orang yang bernama Paulus ini adalah pengacau. Siapa punya? Saya selesaikan dulu. Itu kau terjemah, kamu punya otak. Itu terjemahan 2014, Tante. Tante apa itu salah tuh? Telah nyata. Tidak ditulis tentang Paulus di situ. Itu Paulus. Kau. Oke ya, sudah kita baca seluruhnya ya, Tante ya. Kita buka Lukas, kisah para pewarta. Panjang tiba di situ. Kau sudah menunjukkan ayat 24. Pasal 24 ayat 5 ternyata tidak ada disebutkan Paulus di situ. Oke, saya baca dari nomor 1. Paulus kah? Tante, saya baca dari nomor 1 ya. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama. Begini dulu Bapak ini orang Islam, tapi gampang-gampang saja menggunakan Alkitabnya kami untuk kepentingan Bapak punya agama. Tadi Tante bertanya Tidak tentang Nasrani. Tante, tadi kan saya tanya tentang Nasrani. Iya, ternyata membenarkan agamamu, tidak bisa seperti begitu. Ternyata Tante, ternyata di kitab Tante itu disebutkan kalau Paulus itu Nazaroios. Tidak bisa. Lah itu sudah tertulis begitu. Ada Tante. Seperti kau punya otak ya. Ada tertulis, Tante yang cantik. Ku baca ya dari nomor 1 ya, atau dari nomor 2 aja. Paulus dipanggil menghadap. Tidak bisa begini, yang saya permasalahkan begini. Abang dengar dulu, abang semua dengar dulu ya. Iya Tante, kenapa? Begini. Kamu punya hak apa menggunakan Alkitabnya orang? Tadi Tante bertanya. Kami tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk mengajarkan agama kami. Tanteku yang cantik, yang setiap hari pakai daun sirih. Tante bertanya tentang Al-Quran kata Yahudi dan Nasrani di dalam surah Maryam ayat 37 kan? Itu urusannya kau, kami tidak percaya situ. Ya, itu urusannya kau jangan samakan. Tante bertanya. Bawa semua kepada saya itu apa? Tante bertanya. Tante bertanya. Mana kau punya otak seperti apa? Kambing yang bodoh tuh kau tahu tidak? Jangan emosi Tante, nanti sirinya ketelan. Hati-hati, sirinya ketelan nanti. Kau bahas tentang kau punya Al-Quran langsung kau baca-baca, kau sebut kata Nasrani bilang di akhir zaman begini, maka saya tanya, Nasrani itu apa yang kau maksudkan? Nasrani itu adalah Kristen. Nasrani itu Kristen. Kami tidak mengakui Nasrani. Lah itu di kitab Tante ini tertulis. Pertama itu tuh. Tanteku yang cantik, yang imut-imut, yang betisnya berbulu halus. Di sini kisah para rasul 24 disebutkan Paulus itu. Kau ngomong apa bilang sabar betis bulu habis? Betis ikat. Situ kah? Bukan, maksud saya tanteku yang cantik ini kan betisnya berbulu. Gitu aja kok emosi, gimana sih? Kau ada bulu tidak di situ? Diminum dulu tonernya Tante. Ada bulu di paha ada tidak kau? Ada dong, Bang. Ada di selangkang tidak? Ada juga, sama seperti Yesus. Ngomong saya. Ya enggak usah emosi Tante, nanti sirinya yang di mulut itu ketelan. Di situ diterangkan begini ya, tanteku yang cantik dan agak kumis halus. Saya tidak mengakui kau. Telah nyata kepada mengajar kau punya agama menggunakan saya punya Alkitab itu kau punya otak di mana kau bolos sekali kau nih ya? Kan Tante tadi bertanya tentang Nasrani. Saya kan punya hak jawab Tante. Saya kan juga manusia sama seperti Yesus, punya hak jawab. Iya kan? Masa nggak boleh? Maka saya terangkan kisah para pewarta 25
Di situ Paulus disebut sebagai Nasrani. Iya, di sini tidak ada menyebutkan Paulus punya nama. Baca, makanya izinkan. Kau tahu baca tidak di situ? Makanya izinkan ponakanmu ini membaca dari nomor 2-nya. Paulus dipanggil menghadap. Saya tetap tidak mau terima karena saya anggap kau tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menggunakan Alkitabnya kami. Paulus Tante bertanya ke saya sebagai ponakan, wajar dong saya menjawab. Tidak bisa, tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Tante? Kalau saya tanya kau punya nabi, betis kita sama-sama berbulu loh. Jadi nggak usah lah Tante itu emosi. Kan bertanya, kenapa Nasrani? Ku jawablah di Bible ada. Paulus dipanggil menghadap dan tertulis mulai terdakwa. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaan banyak sekali kebaikan atau perbaikan yang telah dilaksanakan oleh bangsa kami. Semua itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat terima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Ternyata kepada kami dan sudah nyata bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Jadi Paulus disebut sebagai penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kecauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Apa yang salah, Tante? Saya membaca dengan jujur, tidak kutambahi, tidak kukurangi. Kau tuh pakai kau punya Al-Quran itu untuk pengajaran. Kau jangan ambil orang punya, kau punya hak apa kau? Tante bertanya tadi kepadaku tentang Nasrani. Saya tahu kau Tante bertanya adanya muncul di dalam apa pada kau ini people. Kau pada orang yang begini, kau saya baru tahu kau ini Tante yang cantik. Kau mau Tante jangan marah. Nanti ponaanmu ini kirimkan alat cukur kumis. Nggak usah marah. Di dalam surah Maryam. Bang. Supaya diminum tonernya. Iya bisa juga sih. Nanti saya kirim ke kau lagi. Tante. Dilihat untuk cukur kau punya bulu, kau mau kah? Tante, belum ada orang Kristen di Indonesia khususnya yang bisa mengalahkan pengetahuan Bibelnya dengan Bang Suma. Belum. Para pendeta di Indonesia, Tante harus belajar Bibel ke Bang Suma. Begitu Tante yang benar. Jangan karena Tante bermodalkan kumis, Tante merasa mau mendikte saya. Tante bertanya tentang Nasrani. Nah, saya katakan di dalam kisah pewarta 2. Kau samakan Nasrani itu dengan Kristen, itu yang saya tidak mau di situ. Di dalam kitab Tante kisah para pewarta 24 nomor 5 tertulis di situ Paulus itu adalah tokoh dari Nasrani, Tante. Tidak ada kata Nasrani di sini. Di mana Nasrani? Ada, Tante. Di nomor 5-nya itu tadi Tante sudah baca pun. Alamak. Bagaimana tanteku ini? Jangan mentang-mentang mantan pemain bola, Tante marah-marah. Ya. Untuk kau jangan tafsirkan Alkitab itu menurut saya tidak mentafsirkan, Tante. Tertulis di situ Nasrani. Sekte Nasrani juga sudah ada. Sekte Nasrani itu terus di dalam bahasa Yunaninya Nasoraios. Bukan dimaksudkan dengan Paulus, itu bukan dimaksudkan dengan Paulus. Kau yang menyamakan Nasrani itu dengan Paulus, disamakan lagi dengan Kristen. Kisah para Rasul 24 nomor 5 tertulis begitu. Mungkin mana lagi, Tante? Siapa yang salah? Hapuslah sudah itu. Ganti di situ apa? Sekte apa gitu, sekte alay bum-bum atau apalah. Jangan tulis Nasrani kalau begitu. Bagaimana Tante? Kau punya otak ini bagaimana ini nih? Aduh Tante, sudah berapa lama paman pergi meninggalkan Tante? Kenapa stres sekali Tanteku ini? Tertulis di situ dari sekte Nasrani. Ini Bible punya Tante. Kenapa pula emosi sama aku, bah? Tante sadar kah? Cuma kita sama aku aja kita diskusi ayo. Nasihati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
Kami tidak pernah menggunakan Alkitab Al-Quran ya. Nah, giliran sebutan Alkitab bisanya Tante, padahal kan bukan Alkitab namanya, Biblos. Alkitab tidak pernah menggunakan Al-Quran untuk membenarkan. Lancar kali. Al-Quran tidak pernah menamai Al-Quran itu dengan sebutan Biblika, tapi Biblika menggunakan nama Alkitab. Gak sadar tanteku ini. Percuma betisnya berbulu, mata kakinya hitam lebam, tapi bagaimana? Ada tertulis Nasrani, percumanya itu. Nah, tertulis pula di kitabnya, dibilangnya tidak ada. Jadi buat apa itu bulu betis tebal? Kalau ternyata tidak mau terima apa yang tertulis. Aku dibilang salah. Punya Nabi, kau punya Allah SWT itu tidak pernah ada satu kata pun. Kenapa pula lari ke situ? Kenapa pula lari ke situ? Kenapa lari ke situ, Tante? Kau punya mulut lancang sekali kau tuh. Apa yang lancang? Di dalam Bible tertulis Kisah Para Pewarta 24, tertulis di situ Nasrani. Gimana tuh? Sekte Nasraninya tertulis di situ. Kamu strategi. Coba Tante yang baca. Sama aku aja kita diskusi. Sabar anak kecil, sabar anak kecil. Ini Tante dulu. Tante bisanya Tante membacakan. Kamu takut kau punya kabel. Tante bisa membacanya itu. Bukan kau punya Nabi tuh. Bang Andi doubling jadi aku mute. Kenapa ya Tante emosi? Tante kenapa emosi? Nanti sirinya ketelan. Mana daun sirinya pakai batu tawas lagi. Matilah kalau ketelan. Itulah makanya Tante sisa baca. Kau punya. Kamu coba kau ajar, kalau kau punya ajaran moral Muhammad tuh apa saya mau dengar. Mama itu jangan kau ambil dari dalam mata itu menurut kau otak tuh salah. Mama Kenapa mengamuk Tante? Ajaran iman moralnya Allah SWT. Diturunkan aja orang ya, berkualitas. Iya Bang Andi. Tante dibawa dulu bagus. Tante hati-hati di jalan. Jangan lupa cukur bulu betis. Kita diskusi yang santai ya, nggak usah menghujat. Ini lebih tidak ada ilmu lagi nih Bang Andi. Tapi so intelek. Jangan langsung remeh, ayo kita diskusi yang ya topiknya masih topiknya masih yang kemarin. Ya topiknya masih yang kemarin.